Teman-teman, di video ini kita akan belajar mengenal objek. Apa itu objek? Kenapa itu penting? Karena di dalam pemrograman Visual Basic di dalam Microsoft Excel sendiri, kita akan lebih banyak memanipulasi ataupun memodifikasi objek. Contohnya seperti apa? Salah satu contoh objek di dalam Microsoft Excel itu adalah range. Jadi teman-teman coba perhatikan kotak A1. Kotak A1 ini atau range ini atau sel ini disebut sebagai objek. Saya akan isi objek ini dengan kata belajar. Dan di dalamnya saya akan ganti tulisannya menjadi Times New Roman. Saya ganti ukuran tulisannya menjadi 15. Fillnya saya ganti menjadi warna kuning. Selanjutnya, objek ini saya mau pindahkan ke B1. Maka saya akan cut. Saya paste lagi. Semua yang kita lakukan ini adalah memanipulasi objek A1 yang sekarang sudah ada di B1. Jadi teman-teman, nanti itulah yang akan kita lakukan di dalam penulisan kode kita. Kita lebih banyak memanipulasi objek-objek yang sudah ada. Ataupun nanti kita bisa membuat objek sendiri. Seperti apa? Teman-teman nanti bisa kita lihat selanjutnya. Sekarang kita mau lihat dulu contoh-contoh objek yang ada di dalam Microsoft Excel sendiri. Caranya silakan buka Visual Basic, kemudian teman-teman bisa melihat ada icon object browser. Teman-teman klik, maka akan muncul objek-objeknya. Ini yang classes ini yang ada di sini semua ini disebut sebagai objek. Wow, cukup banyak. Teman-teman tidak usah khawatir terlebih dahulu. Karena tidak semua objek ini kita akan gunakan. Ada beberapa objek yang akan sering kita gunakan, ada beberapa objek yang jarang kita gunakan, bahkan ada beberapa objek yang tidak akan pernah kita gunakan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena kita akan coba pelajari ini satu persatu, mulai dari yang akan sering kita gunakan. Pertama, kita akan lihat objek application. Nah, jadi teman-teman objek itu di dalam Microsoft Excel sendiri punya hierarki. Kalau saya ibaratkan sebagai rumah, rumah itu adalah objek. Dan di dalam rumah terdapat kamar yang juga disebut sebagai objek. Dan di dalam kamar terdapat lemari yang juga disebut sebagai objek. Dan di dalam lemari terdapat rak yang juga disebut sebagai objek. Jadi saya bisa katakan bahwa objek itu bisa berada di dalam objek yang lain. Dan objek yang lain bisa berada di dalam objek yang lainnya lagi. Nah, bagaimana dengan Microsoft Excel? Microsoft Excel sendiri punya objek yang paling besar adalah application atau Microsoft Excel sendiri. Ini ada application. Jadi ketika kita mau memodifikasi application-nya atau ibaratnya tadi rumah, maka saya harus menuju ke rumah dulu, kemudian saya bisa modifikasi rumahnya. Ketika saya mau memodifikasi kamar, maka saya harus menuju ke rumahnya, kemudian masuk ke kamar yang saya mau modifikasi. Kalau kamarnya ada 3, kamar A, B, dan C. Kalau saya mau modifikasi kamar A, maka saya harus masuk menuju kamar A. Begitupun dengan Microsoft Excel. Di dalam aplikasi itu terdapat workbook di mana kita bisa bekerja lebih dari satu workbook. Saat ini teman-teman saya bekerja pada satu workbook yang namanya book 1. Ini juga adalah objek di mana workbook ini saya bisa hapus, saya bisa tambahkan, dan di dalamnya juga terdapat worksheet yang lebih kecil. Ini worksheet. Worksheet ini pun saya bisa manipulasi, saya bisa tambah lagi, saya tambah. Dan di dalam worksheet yang paling kecil itu adalah range. Baik, teman-teman, kita akan coba lihat salah satu contohnya. Di sini saya punya 2 workbook. Ada 2 workbook. Dan sekarang saya mau keluar dari workbook 2. Oke? Maka ketika saya tulis kodenya, ini saya close dulu ya, nanti kita kembali lagi ke sini.
Saya tulis code-nya, sub keluar. Untuk menuliskan code-nya, teman-teman, yang harus saya lakukan karena saya mau keluar book 2, kalau saya ada di luar rumah ini, maka yang harus saya lakukan, saya harus masuk di dalam rumah dulu. Maka saya harus panggil application dulu. Setelah masuk ke dalam rumah, untuk menghubungkan objek dengan objek lainnya, kita gunakan titik ya. Setelah masuk ke rumah, saya berikan tanda titik, saya menuju ke kamar 1. Nah, setelah menuju kamar 1, nama objeknya di sini kebetulan kamar 1 itu saya ibaratkan seperti book 2 ya. Maaf, saya menuju kamar 2 yang dimana saya ibaratkan sebagai book 2. Sekarang saya tulis worksheet. Workbook. Sudah, workbook. Yang ada S-nya. Kenapa? Karena di dalam yang ada S-nya ini ada banyak kumpulan workbook. Tapi workbook yang mana itu yang akan kita pilih. Cara memilih workbook yang mana, silakan buka kurung, tuliskan nama workbooknya. Kebetulan ini workbook 2 ya. Tuliskan book 2, tutup kurung. Sudah? Titik. Setelah ini saya mau keluar. Maka pilihlah pilihan close. Teman-teman ada close nih. Nah, maka yang akan keluar nantinya itu adalah workbook 2, bukan workbook 1. Saya share ya. Nah ini. Want to save your change to work 2? Don't save. Maka akan keluar workbooknya. Oke. Saya akan berikan satu contoh lagi yang lebih lengkap lagi ya. Itu bagaimana dengan worksheet. Di sini saya tetap punya 2 workbook. Saya akan buat sub tambah sheet ya, misalkan. Tambah sheet. Hapus sheet ya, misalkan. Maka yang saya akan mulai dari application dulu. Kalau ibaratnya teman-teman sekarang berada di luar rumah ya, maka application dulu. Titik. Workbook. Buka kurung. Nama workbooknya misalkan book 1. Selanjutnya, setelah dari kamar tadi, teman-teman akan menuju ke lemari. Yang dimana lemari itu sama dengan sheet. Setelah, berarti saya ketikkan worksheet ya. Worksheet, buka kurung. Sheet yang mana? Sheet 1. Titik. Delete. Saya mau hapus. Enter. Teman-teman coba kita lihat. Ini adalah sheet 1 ya untuk book 1. Saya run. Delete. Ini delete. Sudah terhapus ya sheet 1-nya. Teman-teman tidak usah dulu khawatir mengenai langkah-langkah penulisan kodenya ya. Yang paling utama itu mengerti prinsipnya dulu. Karena penulisan kode ini kita akan pelajari terus-menerus di video-video yang selanjutnya. Oke, teman-teman sebenarnya penulisan kode ini terlalu panjang ya. Kita bisa membuatnya ringkas. Misal, kalau saya mau hapus sheet 1, teman-teman lihat sheet 1 tapi yang ada di book 3, maka saya akan ketikkan application workbooks books 3 worksheet sheet 1 di delete. Oke, ini adalah langkah yang panjangnya dengan asumsi teman-teman berada di luar rumah. Masalahnya, kondisinya teman-teman sekarang bukan berada di luar rumah. Kalau ibaratnya teman-teman mau mengakses kamar 3 dan lemari yang ada di kamar 3, maka kalau posisinya teman-teman ada di kamar sekarang, maka lebih ringkas kalau teman-teman tidak perlu keluar rumah. Teman-teman cukup di kamar 3 dan langsung buka lemarinya. Kecuali teman-teman tidak berada di, misalkan teman-teman mau akses kamar 3. Sekarang teman-teman ada di kamar 1, maka yang dilakukan tidak perlu keluar rumah, teman-teman hanya berpindah antar kamar. Oke? Sama dengan prinsip tersebut. Di sini posisi saya ada di mana? Posisi kita ada di mana? Di book 3. Artinya, kalau saya mau menghapus book 3, saya tidak perlu ke Microsoft Excel-nya.
Apakah saya perlu menuju ke workbook book 3? Tidak perlu. Karena sudah jelas saya ada di book 3. Apakah saya perlu ke worksheet sheet 1 untuk dihapus? Perlu. Karena memang ini adalah tujuan kita ya. Kita ada di book 3 dan mau hapus sheet 1. Silakan di-run, teman-teman. Ketika ini tidak bisa ya. Ini worksheet. Karena ini memang kita tidak punya sheet 1 ya, teman-teman. Yang ada hanya ada sheet 2, sheet 3 dan sheet 4. Saya ganti jadi sheet 2. Kalau saya ganti sheet 2, maka saya run, ya ini ada terhapus. Oke. Jadi teman-teman sudah paham. Kita bisa membuatnya jauh lebih ringkas. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mencoba belajar membuat objek sendiri. Ini cukup lebih kompleks dari sebelumnya, tapi tenang saja teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa yang paling utama konsepnya, karena ke depan kita akan lebih banyak latihan. Saya akan gunakan sub, misalkan tambah objek ya. Oke. Saya mau tambah objek. Misalkan objek yang belum ada di Excel ini salah satunya adalah buah misalkan. Saya mau masukkan nama objeknya buah, dan di dalam buah ada apel, ada objek lainnya yaitu apel, ada anggur dan lain sebagainya. Baik, sekarang saya mau tambahkan objek. Yang saya lakukan itu adalah menggunakan dim. Teman-teman, nanti kalau mau belajar lebih lanjut mengenai dim, di sini saya tidak jelaskan mengenai dim. Nanti teman-teman bisa melihat video-video saya yang lain yang menjelaskan tentang dim ya. Dim buah as new collection. Berarti saya mau tambahkan buah sebagai objek baru. Kita menggunakan collection. Jadi objek baru itu akan tersimpan di dalam collection, teman-teman. Ini buah sudah jadi koleksi, sudah menjadi grup, sudah menjadi objek. Di dalam buah saya mau tambahkan. Jadi buah, saya mau panggil buah, titik, saya mau add, saya mau tambahkan apel. Selanjutnya saya mau tambahkan juga anggur. Sekarang kita sudah punya koleksi, kita sudah ada objek buah di mana di dalamnya ada 2 buah item ya, ada apel dan ada anggur. Kita coba lihat apakah betul sudah ada. Kita debug titik print buah count. Teman-teman, ini saya belum jelaskan ya, debug print itu apa. Kita gunakan ini teman-teman kalau kita mau menjalankan perintahnya dan melihat hasilnya itu di dalam satu jendela namanya immediate window. Teman-teman bisa lihat di sini view immediate window. Nanti hasilnya itu akan muncul di sini. Jadi kita bisa uji coba perintah yang kita buat ini di sini. Ini debug titik print. Setelah itu buat titik count. Count artinya jumlah item yang ada di dalam objek buah. Harusnya ada 2. Jadi ketika saya jalankan harusnya muncul 2. Teman-teman bisa lihat ada 2 di sini. Artinya kita sudah berhasil menambahkan objek yang baru. Nama objeknya adalah buah. Ada cara lain untuk menambahkan objek, hanya berbeda di dalam penulisannya saja. Saya misalkan sub tambah objek 2 ya. Saya mau tambahkan objek yang namanya, objek itu adalah dim motor as collection. Ini tidak ada as new ya. Saya hanya gunakan as saja. Selanjutnya teman-teman, saya mau jadikan motor ini sebagai collection, sebagai objek. Ini masih belum ya. Di motor as collection. Untuk menjadikan dia sebagai objek, maka set motor sama dengan new collection. Ini saya baru jadikan ini.
Langkah yang selanjutnya sama seperti di atas. Berarti motor titik add, saya mau tambahkan misalkan Honda. Motor titik add, saya mau tambahkan Yamaha. Motor titik add, saya mau tambahkan Suzuki. Kita sudah punya objek motor, di mana di dalam motor ini terdapat 3 objek, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Untuk melihat hasilnya seperti di atas teman-teman, gunakan debug print, kemudian motor titik count ya. Silakan dijalankan, maka hasilnya akan ada muncul 3. Jadi ini sudah benar. Ini cukup berbeda ya teman-teman. Sebenarnya prinsipnya sama, tapi dalam penulisan kode nanti ini berbeda. Kenapa? Dengan metode ini kita bisa menambahkan prosedur-prosedur atau fungsi lain di dalamnya. Ya, kita bisa tambahkan misalkan fungsi if dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, demikian kita sudah belajar mengenal objek. Saya harap teman-teman tidak bingung dulu, karena pada dasarnya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita belajar prinsipnya terlebih dahulu. Bagaimana kita mau memodifikasi, memanipulasi objek yang ada. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan saya.